Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiah, NIM P04210116. Di sini saya akan menjawab soal UAS Islam Nusantara yang dibimbing oleh Pak Rosadi, SAG MSI. Nah, soal yang pertama yaitu karakteristik Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya 8 ciri-ciri menonjol. Yang pertama adalah Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai Wali Songo, yaitu proses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Karenanya, Islam dapat berkembang dengan cepat tanpa kekerasan. Keadaan ini dinilai oleh pengkaji Islam di antara Anwar Ibrahim sebagai sebuah proses pengislaman yang terbaik. Yang kedua, penganut setia faham ahlu sunnah dengan watak moderat. Ini ciri yang menonjol. Dalam diri Islam Nusantara, hal ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Yang ketiga, para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab bukan sembarangan dan asal pilih. Selama ini yang dipilih atau dijadikan panutan adalah mereka yang mempunyai kapabilitas intelektual yang memadai dan teruji dalam sejarah, beserta mereka yang mempunyai integritas, sosok ulama yang benar-benar independen, sehingga hasil ijtihadnya merupakan hasil dari pengetahuan yang lengkap dan hati yang jernih tanpa intervensi kepentingan nafsu. Masyarakat Islam Nusantara dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun demikian, yang paling populer dan yang paling diajarkan dan menjadi pilihan favorit adalah mazhab Syafi'i. Sehingga wajar jika kitab-kitab literatur dalam lingkungan masyarakat Islam Nusantara didominasikan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Yang keempat, mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu, terkait berkembang dengan subur, tokoh-tokoh tasawuf yang menjadi panutan antara lain Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syazili, dan lain sebagainya, yang sangat populer di kalangan Islam Nusantara. Dari sanalah kemudian Islam Nusantara menjadi Islam yang sangat harmoni, toleran, dan menghargai pluralitas sebagai watak asli ajaran tasawuf. Yang kelima, dalam bermasyarakat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan toleran. Masyarakat Islam Nusantara telah mengamalkan sikap toleran atau tasawuf ini sebagai bagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Islam bukan saja mengecam pemaksaan agama, tetapi lebih dari itu, sangat menjunjung tinggi hak-hak non-muslim dalam memerintah kerajaan Islam. Karena hubungan Islam dan non-Islam adalah hubungan damai, kecuali jika terjadi perkara-perkara yang dapat menyebabkan pertentangan antara kedua belah pihak. Yang keenam, yaitu adaptasi budaya secara alami masyarakat Islam Nusantara berpandangan. Kearifan lokal tidak dapat dihilangkan saja, ia perlu dilestarikan sebagai jati diri sebuah bangsa selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini dibenarkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan berbangsa-bangsa, ta'arufu, untuk saling ta'aruf atau saling pengertian tentang suku bangsa, tentu juga dengan budaya. Yang ketujuh, yaitu visi Islam rahmatan lil alamin, mendominasi pemikiran keislaman Nusantara. Masyarakat Islam berusaha mengusung visi Islam rahmatan lil alamin sebagai misi utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Dalam hal ini selalu merujuk kepada tugas utama mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu tugas yang suci, tugas yang sempurna, dan tugas yang menyeluruh dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi. Karena itu, jelas bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah memberi rahmat sebagai firman Allah, yang artinya, tiada kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107.
Tidak diragukan lagi bahwa Islam sebagai rahmat dan hidayah, cahaya yang akan membawa keselamatan. Hal ini bermaksud rahmat akan membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir atau yang kedelapan, dalam memahami nas menggunakan pendekatan literal dalam hal yang bersifat qat'i seperti wajibnya sholat serta tata cara ibadah mahdah, rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan literal dalam menggunakan nas lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat ibadah, mahdah, dan persoalan teologi. Sedangkan dalam kaitan kemasyarakatan lebih menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya mengambil makna teks, tetapi lebih banyak mengambil substansi atau nilai-nilai yang terkandung dalam nas. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian Islam Nusantara secara sosiologis, historis, dan filosofis. Sosiologis, Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, destruktif, dan vernakularisasi. Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam menjadi harapan Renaissance peradaban Islam global yang akan berakulturasi dengan tatanan dunia baru. Yang kedua, historis. Islam Nusantara adalah sebagai hasil ijma dan ijtihad para ulama Nusantara dalam melakukan istinbat terhadap al-muqtasab dan min adillatiha tafhiliyah. Islam Nusantara adalah idrakul hukmi min dalilihi ala sabili rujhan. Islam Nusantara memberi karakter bermahzab dalam teks-teks para ulama Nusantara untuk menyambungkan kita dengan tradisi leluhur kita, untuk dihormati dan untuk kita teladani. Dan yang ketiga adalah filosofi. Islam Nusantara adalah Islam sinkretik yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal atau non-teologis, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Soal yang ketiga, ada 3 pilar Islam Nusantara, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat atau tasawuf. Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nas al-jumud al-mutkulat, sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Liberal dimaksud adalah cara berpikir yang bebas, tanpa mengindahkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama yang dijadikan pegangan berpikir di kalangan NU. Yang kedua adalah gerakan, artinya semangat yang mengendalikan Islam. Nusantara itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan-perbaikan atau reformasi untuk jamiah atau perkumpulan dan jamaah atau warga, yang tak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal-hal yang baik saja, karena istilah pengambilan itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, menciptakan yang terbaik dan terbaik. Prosesnya terus-menerus, inovasi pun tak cukup, juga harus dibarengi dengan sikap aktif dan kritis. Yang ketiga adalah amaliyah Islam Nusantara sebagai identitas Aswaja NU, menekankan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdiliyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih. Disiplin menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliyah yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan cara demikian, amaliyah Islam Nusantara itu sangat menghormati pada tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan urf atau adat tidak begitu saja, tetapi dirawat sepanjangan tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.
praktik keagamaan. Demikian, inilah pada dasarnya yang dilakukan Wali Songo dan kemudian diwariskan para pendiri NU kepada kita semua. Soal yang terakhir yaitu nomor 4. Baru-baru ini pemerintahan pusat menetapkan ibu kota negara yang baru bernama Nusantara, atau tidak lagi di Jakarta. Terkait dengan Islam Nusantara, seperti apa imajinasi atau konsep Anda terkait dengan kehidupan beragama di IKN Nusantara tersebut? Nah, menurut saya, Presiden telah mencetus Nusantara sebagai nama baru di ibu kota di Kalimantan. Nah, terkait kehidupan beragama di ibu kota negara, kita perlu mengetahui jumlah pemeluk agama di Kalimantan Timur. Untuk Islam sebanyak 87,31%, Kristen 12%, Protestan 7,62%, Katolik 4,38%, Buddha 0,43%, Hindu 0,23%, Konghucu 0,02%, dan kepercayaan lain 0,01%. Bersumber dari Wikipedia URD. Nah, dilihat dari sini, sangat penting menjaga toleransi, keharmonisan suku budaya, agama, dan menghargai kelompok atau individu lain yang ada di Kalimantan ini. Dan yang terkait dengan Islam Nusantara dan kehidupan beragama di IKN, semoga pro kontra dapat terselesaikan dengan adil dan bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat hidup aman dan damai, serta tidak ada pemimpin yang memikirkan kepentingannya sendiri. Hanya ini yang bisa saya jawab untuk soal UAS. Saya akhiri, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.